Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mungkin lampunya bisa dihidupin sedikit ya. Ya, biar kelihatan orangnya. Iya. Oke, jadi ketahuan saudara. Kadang-kadang selama masa pandemi orang datang pakai masker. Saya ketemu di luar, saya nggak kenal, dia kenal saya. Karena saya buka masker. Jadi kalau saya nggak sapa saudara, harap maklum ya. Tapi nanti setelah buka masker semua kita bisa lebih leluasa berkenalan. Baik saudara-saudara, nggak terasa kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Maret. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan sebelum saya sampaikan khotbah. Pada tanggal 22 akan ada kunjungan anak-anak Sunday School dan teenager ke Pantai Asuhan Claresta di Simalingkar B. Jadi misinya adalah supaya anak-anak kita juga melihat orang-orang yang katakanlah istilah sekarang itu kehidupan mereka tidak seperti hidupnya mereka. Supaya anak-anak itu belajar bersyukur dan belajar berempati. Jadi mohon nanti tanggal 22 itu hari libur saudara, kecuali saudara ikut nyepi. Karena itu hari raya nyepi saudara. Jadi itu hari libur, mohon orang tua dukung anak-anaknya untuk bisa terlibat dalam acara ini. Jadi bukan hanya orang tua dukung, mungkin ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan, tetapi lebih penting bagi kami adalah anak-anak. Sejak masa kecil mereka bisa melihat kehidupan orang-orang di panti seperti apa. Tentu nanti setelah mereka pulang dari sana akan banyak pertanyaan, itu tugas orang tuanya menjelaskan. Ya, jadi mohon tanggal 22 Maret jam 10 sampai jam 12 WIB. Nanti titik kumpulnya di mana akan dikoordinasikan oleh guru-guru Sunday School. Ya, bisa dipahami ya. Hanya itu saja barangkali di selain ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan, ada lagi yang lain yang tambahan, ini aja ya. Oke. Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita bicara tentang doa. Apa sih itu doa? Orang mengatakan doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bahkan orang mengatakan Allah itu, Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya kapanpun kita berdoa, Tuhan hadir. Jadi nggak jauh Tuhan. Setiap kita panggil nama dia, maka dia hadir. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Tapi persoalannya adalah sebenarnya doa yang benar itu seperti apa? Saya berapa kali misalnya khususnya bagi jemaat-jemaat yang tadinya belum Kristen tapi ketika menjadi Kristen mulai bertanya sama saya, doa makan seperti apa, doa mau tidur seperti apa, doa bangun tidur seperti apa dan sebagainya. Sebenarnya doa itu sifatnya spontanitas yang keluar dari hati kita. Bukan berarti kalau orang sudah berdoa itu kalimat harus bagus, harus rapi. Kalau kalimatnya keliru, gramatikalnya keliru, akhirnya batal doanya. Enggak saudara. Tapi hari ini kita mau belajar lah. Kita mau belajar sesuatu yang sederhana yang diajarkan Alkitab. Saya akan fokus kepada doa Bapa kami. Doa Bapa kami sebenarnya itu format doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada masa itu. Yang kita kenal dengan sebagai bagian dari khotbah di bukit. Yang berkhotbah di depan ribuan orang. Yesus mengajar mereka berdoa. Karena apa? Karena waktu itu umat-umat Tuhan sedang melihat satu pola doa yang menurut Yesus itu keliru. Misalnya kita lihat ternyata Yesus katakan begini tentang doa. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini siapa? Yang dimaksud mereka orang Farisi, ahli Taurat, yang katanya jago berdoa, mengajar orang berdoa, tapi justru Yesus katakan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebenarnya saudara, kita nggak doa juga Tuhan sudah tahu yang kita perlukan. Tapi mungkin sudah kalau begitu untuk apa kita berdoa? Ya kan disuruh Tuhan berdoa. Karena Tuhan suruh meminta. Karena Tuhan suruh kita mengetuk.
Karena Tuhan suruh kita mencari, itu definisi doa. Seperti mengetuk, supaya pintu dibukakan, mencari sampai mendapat, meminta sampai kita menerima. Walaupun sudah tahu, Tuhan sudah tahu, karena Tuhan Maha tahu. Jadi kita nggak ngomong pun Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, saya ingat satu cerita dari teman saya. Satu ketika saudara, saya ketika sekolah di Jakarta di Lemhanas, saya pergi ke kantin satu siang, ada seorang teman, dia sedang menangis sendiri mojok. Kemudian saya datangi dia, saya temani, saya katakan, Pak, Bapak ada apa? Dia bilang, hari ini setahun anak saya meninggalkan kami. Waktu dia liburan ke Lombok, diving, dan tenggelam di laut. Hari ini persis. Dan dia cerita banyak, dia bilang, kesedihan saya adalah, saya dulu didik anak saya terlalu keras. Ya saya nggak kaya-kaya amat sih Pak, tapi saya punya lah, dia bilang. Saya bangga di hidup sederhana. Sampai satu ketika dia bilang waktu dia SMA, saya lihat sepatu dia udah mangap. Loh saya lihat dia mau sekolah loh. Saya bilang, nak itu sepatumu udah mangap begitu kok nggak ngomong ke papa sih? Nggak apa-apa, masih bisa pakai Pak. Waktu dia bilang gitu saya bangga sekali, ini baru anak papa. Dia tahu hidup sederhana. Tapi dia bilang, sekarang saya menyesal. Karena sampai dia meninggal, dia belum menikmati apa yang saya cari. Itu penyesalan saya. Sehingga dia bilang sama saya, kalau anakmu lihat sepatunya mangap, nggak minta pun tolong ganti. Kalau mangap. Tapi anak sekarang nggak mangap saudara. Cuma lihat model baru, merek baru. Itu bedanya. Artinya begini, ada kesedihan orang tua. Bukan, dia tahu sepatunya, tapi dia kepengen. Karena anaknya katakan, nggak apa-apa Pak, masih bisa kok. Padahal dia berharap, kok kamu nggak minta sih ke Papa? Saudara, ini satu perbandingan aja dengan Tuhan. Bukan Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan ingin kita minta sama dia. Kita minta. Nah, sekarang saudara, kalau kita bicara doa, yang pertama, Yesus katakan ternyata ada doa munafik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kenapa dikatakan munafik? Memang mereka berdoa di rumah ibadat pada tikungan jalan. Cuma motifnya, tujuannya supaya mereka dilihat orang. Jadi doa yang hanya supaya dilihat orang, upahnya ya sudah dilihat orang. Kan tujuan kita berdoa untuk lihat orang. Udah lihat orang selesai, dari Tuhan gak ada lagi upah. Ini doa munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena harusnya doa itu kan tujuannya kepada Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Setuju saudara? Jadi saudara, kalau doa itu tujuannya pada Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Ada satu cerita saya baca di sebuah buku, ada satu keluarga. Keluarga ini tinggal satu rumah, ada kakek neneknya, kemudian anaknya, kemudian cucunya. Keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan, dan sejak kecil cucu mereka ini diajar untuk minta apapun harus kepada Tuhan dalam doa. Sehingga anak ini mulai bertumbuh dan setiap apapun dia perlu dia doa sama Tuhan. Dia masuk ke kamar, diajarin mamanya, doa begini ya Dek ya, dia doa. Tapi lama-lama dia mikir, ini yang dengar doa Tuhan atau kakek saya, nenek saya? Akhirnya dia ambil kesimpulan, saya dibohongi aja berarti. Dibilang sama Tuhan, ternyata cuma kakek nenek yang ngasih. Cuma opung yang kasih, kan begitu. Satu ketika saudara, dia masuk kamar, dia pengen ada mainan baru. Mobil-mobilan yang pakai remote. Sengaja dia buka pintu kamar, dia mulai teriak, Tuhan Yesus, ada pengen mobil-mobilan yang pakai remote. Tuhan Yesus, dia ulang semakin lama semakin keras. Mamanya ditanya dia, Dek, gak usah keras-keras, Tuhan itu gak tuli. Iya mah, opung kan jauh, nanti gak dengar opung.
Ternyata dia pikir opunglah yang dengar doa dan opunglah yang menjawab doa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kehilangan arah dalam berdoa. Kita punya kebutuhan, tetapi kita pengen orang dengar doa kita. Supaya orang tahu kita punya masalah. Supaya orang memuji kita. Coba lihat orang itu tekun berdoa. Ini doa munafik. Kalau dipanjangin setengah jam gak selesai, saudara. Yang kedua, doa yang bertele-tele. Saudara-saudara tahu. Sering kalau mengatakan, saya gak pintar berdoa, Pak. Doa saya kalau kalimatnya belepotan. Oke, mari kita bicara. Lagi pula doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bertele-tele lari kemana, saudara? Mau doa makan aja, doakan bangsa dan negara misalnya. Padahal hanya fokusnya Tuhan berkati makanan ini, kuduskan, kan gitu kan. Bangsa negara, orang miskin di Ethiopia, 15 menit untuk doa makan misalnya. Halo, kadang-kadang di YouTube kita tonton yang begitu ya. Sampai akhirnya ada orang marah gitu, belum doa, begitu dia amin, orang selesai makan. Bertele-tele, tapi mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar. Yesus katakan jangan bertele-tele lah. Karena Tuhan tahu kok isi hati kita, nggak perlu dijelasin, saudara. Kadang-kadang orang dalam doa itu menggurui Tuhan, menjelaskan pada Tuhan begini, Tuhan. Jadi ini peristiwanya begini. Termasuk juga, saudara, kalau meminta Tuhan maunya Engkau menolong aku, caranya begini. Woi, kalau saudara tahu caranya, ngapain minta sama Tuhan? Lakukan aja sendiri. Paham, saudara? Tapi kesannya orang seperti ngajarin Tuhan dalam doa. Jujur, berapa banyak orang berdoa ngajarin Tuhan. Tuhan tolong lembutkan hatinya supaya dia berbelas kasihan sama aku. Nah, coba lihat. Saudara, jangan bertele-tele. Mereka pikir karena bagusnya kalimat doa didengar. Yesus katakan enggak, doa itu simple, saudara. Jadi doa yang benar itu yang bagaimana? Yang pertama fokus. Lihat di ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada siapa? Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Doa itu fokus, yaitu kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Masuk ke dalam kamar. Ini kebalikan dari tadi orang berdoa di rumah ibadat, berdoa di persimpangan. Itu gaya orang Farisi. Tapi Yesus kata enggak, masuk aja ke kamar. Engkau sedang bicara pada Bapa di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Orang enggak perlu tahu engkau sedang berdoa. Biarlah itu hanya hubungan pribadi antara engkau dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Karena dia di tempat yang tersembunyi juga mengerti apa yang tersembunyi di hatimu. Jadi saudara, saya berharap kita mulai belajar. Kalau saudara katakan, saya nggak pintar ngomong. Buktinya kalau ngobrol sama teman 3 jam kurang. Kok ngomong sama Tuhan 2 menit rasanya panjang? Halo? Saudara merasa doa sama Tuhan itu berapa lama paling saudara tahan. Tapi kalau ngerumpi, apalagi ngosip. Saudara-saudara, tempat tersembunyi. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, doa itu hubungan 2 pribadi antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Enggak ada orang lain, cukup kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi dalam doa itu, saudara, saya nggak tahu saudara pernah nggak mengalami rasanya seperti ngobrol dengan Tuhan, seperti curhat segalanya dengan Tuhan. Kadang-kadang tidak banyak kata-kata, malah kadang-kadang kita banyak diam, seperti merasa kita sedang diam di pangkuannya Tuhan, sedang rasanya kita dipeluk oleh Tuhan. Saudara pernah mengalami itu? Nggak banyak ngomong di tempat tersembunyi. Kadang-kadang cuma diam, kadang cuma kata terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di tempat tersembunyi. Mulai bicara apa adanya kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Fokus pada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Nah barulah kita masuk, Yesus mulai ajarkan yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Jadi sebenarnya doa Bapa kami ini format doa yang benar yang disampaikan Yesus. Karena pada masa itu ada doa munafik, ada doa bertele-tele. Nah gereja mulai mengambil doa Bapa kami ini untuk mengajar jemaat. Setidaknya ini menjadi doa berjemaah di selesai ibadah. Setidaknya gereja ingin, yuk sebelum pulang doa sama-sama yuk. Nah kira-kira begitulah saudara. Karena merasa penting sekali doa itu. Supaya jemaat paling tidak ada aktifnya lah dalam gereja. Jangan cuma diem. Saudara-saudara, Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga. Jadi fokus kepada siapa doa? Bapa kami yang di sorga, bukan yang di bumi, saudara. Terlalu banyak kita ini sebenarnya, kalau punya pergumulan, kalau punya keperluan, berharapnya pada orang-orang. Kayak anak kecil tadi. Bapakku yang ada di rumah, kan gitu kira-kira. Saudara, saya pernah dengar satu cerita dari seorang pendeta kebetulan di Jakarta sih. Ini kejadian sudah 30 tahun yang lalu. Dia bercerita kepada kami sebagai pemula-pemula dalam pelayanan lah begitu. Lebih 30 tahun yang lalu. Dia cerita waktu saya bangun gereja, ada orang rekomendasi ke saya, Pak Pendeta, temui aja si A. Dia seorang pengusaha yang sangat murah hati. Pasti Bapak Pendeta dibantu. Akhirnya beranikan diri, dia pergi ke kantor pengusaha ini. Dan memang disambut ramah. Tetapi ada satu kalimat dari pengusaha ini membuat dia mulai mikir. Pengusaha ini katakan begini, Pak Pendeta tolong doakan bisnis saya. Kalau Tuhan berkati bisnis saya yang ini Pak, saya akan bantu Pak Pendeta. Sebagian dari keuntungan saya akan bagi ke Pak Pendeta. Dan dia doa, tapi waktu dia pulang dia mikir, saya yang minta ke Tuhan, Tuhan berkati dia bagi ke saya. Namanya kan cuma komisi. Berarti saya dapat komisi dong. Kira-kira berapa dia kasih ya? Katakanlah dapat 10 juta dia kasih 1 juta. Cuma 10%. Akhirnya dia pikir gini, kenapa aku tidak minta Tuhan langsung berkati aku, gak pakai orang. Dia bilang begini, sejak itu saya nggak lagi ke tempat orang itu. Saya doa langsung sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Masa saya suruh Tuhan berkati orang lain supaya dia bagi ke saya? Gimana saudara? Saudara milih yang mana? Dapat komisi atau langsung? Jadi artinya begini saudara, Bapak ini katakan, akhirnya saya tersadar, iya ya, kenapa saya nggak minta langsung pada Bapak kami yang di sorga? Jadi fokus saudara kepada Bapa yang di sorga. Jadi saudara persoalan kita sering terjadi ketika kita berharap si A maunya bantu saya lah, si B maunya bantu saya lah. Kita mulai fokus. Bahkan di doa Jumat kemarin saya cerita ketika ada orang-orang yang sakit di kolam Bethesda yang menunggu air itu goncang baru mereka berebut untuk turun ke situ. Kemudian ada seorang udah 38 tahun sakit. Ketika Yesus katakan kepada dia, maukah engkau sembuh? Orang ini katakan, bagaimana aku mau sembuh? Karena setiap air bergoncang tidak ada orang bawa aku turun ke bawah. Padahal Yesus kata, mau nggak kau sembuh? Jawabannya harusnya kan mau. Bukan komplain. Bisa dipahami saudara? Sering kita merasa, bagaimana aku bisa selesai kalau dia nggak bantu aku? Bagaimana kalau orang itu nggak mau digerakkan Tuhan untuk aku? Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Nah makanya Bapa kami yang di sorga fokus. Bukan kepada siapa-siapa. Ayo kita belajar. Doa itu kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Amin saudara. Ayolah. Maka saya katakan, Bapa kami yang sudah dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Saya merenungkan,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena Yesus tahu kita masih di bumi. Tapi Yesus juga ingin berkat di sorga itu turun di bumi. Untuk siapa? Untuk kita yang berdoa. Apa yang ada di sorga biar itu juga ada di bumi. Jadi artinya saudara, yang Yesus ingin adalah, yuk biarlah kekayaan Tuhan di sorga itu diberikan pada kita ketika kita di bumi. Kalau untuk di sorga itu nantilah, bakso masih enak. Jangan minta pulang dulu ke rumah Bapak di sorga. Gimana saudara, masih pengen lebih lama di bumi ini? Aku pengen hidup 1000 tahun lagi? Gimana saudara? Atau saudara ada yang merasa udah bosan banget di bumi ini? Belum kan? Nah makanya kalau masih di bumi kan Tuhan, aku mau di bumi tetapi ada berkat sorga untuk aku. Nah saudara-saudara, biarlah, turunlah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan ingin anak-anaknya walaupun di bumi, tapi menikmati suasana sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah saudara-saudara ini fokus. Dan yang kedua harus spesifik. Lihat ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita lihat permohonan ini ada 3. Yang pertama masalah makanan yang secukupnya. Nggak usah berlebih saudara, secukupnya. Oke. Kadang-kadang saudara kita makan di restoran. Sebenarnya kita tahu kemampuan perut kita, tapi sengaja kita pesan banyak, nggak enak, masa cuma pesan sedikit, nanti dikira orang kita miskin sekali. Akhirnya sisa banyak. Saya pernah dengar cerita, tapi saya nggak tahu apa ini benar atau enggak. Saya pernah dengar cerita ada teman, satu ketika mereka di Jerman lagi liburan, makan di restoran ya gitu banyak, tapi nggak habis, ternyata kena denda. Yang tidak termakan didenda, walaupun udah dibayar, didenda lagi. Karena di sana ternyata ada satu restoran memberlakukan yang kamu pesan harus kamu habisin. Kalau enggak habis, walaupun kalian harus bayar ulang lagi. Gimana saudara? Jadi secukupnya aja ya. Setuju saudara? Biar darah tinggi nggak naik, gula nggak naik. Gimana saudara? Belajarlah. Udahlah, nggak usah katakan, wah nggak enak lah, masa meja sebelah penuh, masa kita cuma begini. Nggak apa-apa. Gimana saudara? Enggak, artinya begini. Ini masalah kebutuhan. Berikanlah kepada makanan kami semua. Ini masalah kebutuhan primer saudara. Saudara enggak usah sungkan berdoa sama Tuhan. Makan minum secukupnya itu juga perlu minta sama Tuhan. Kalau kita baca pasal 6 seterusnya, di sana akhirnya diganti dengan makan, minum, pakai. Yang orang khawatir masalah makan, minum, pakai. Betul? Tuhan Yesus ingin mengajar kita, walaupun di sini diajarkan hanya makanan kami yang secukupnya, tetapi saya yakin kalau saudara baca ayat berikutnya ke bawah, ini termasuk makan, minum, pakai, artinya kebutuhan primer. Minta sama Tuhan. Jangan saudara katakan, loh kalau masalah makan, minum sih nggak usah lah, saya punya. Iya. Tapi perlu juga minta sama Tuhan, setidaknya saudara bisa makan. Amin saudara. Ada orang katakan begini, saya punya teman di Jogja saudara. Dulu saya waktu masih susah, kebetulan dia kena sakit tulang saraf kejepit di punggung begitu. Dia bilang, waktu saya masih susah dulu, pengen sekali tidur di kasur. Tapi karena saya orang susah, tidurnya cuma di dipan bambu. Tapi setelah sekarang Tuhan izinkan saya diberkati, bisa tidur di hotel, saya harus tidur di lantai. Dan benar kalau saya sama dia nginep satu kamar, dia di lantai tidur, saya di tempat tidur. Kenapa dia bilang, kalau tempat tidur punggung saya sakit. Dia bilang, waktu nggak punya apa-apa tidur di dipan bambu, udah mulai punya apa-apa, tetap juga tidurnya di lantai. Saudara perlu doa lah. Jangan saudara bisa beli makanan nggak bisa makan. Itu paling sakit saudara. Dulu waktu belum bisa beli makanan, pengen makan semuanya. Udah bisa beli, nggak boleh kata dokter. Gimana? Doain ya.
Berikan kami makanan hari ini Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk makan hari ini. Secukupnya, jangan kelebihan. Amin saudara. Ini masalah hidup sehari-hari. Minta juga sama Tuhan. Yang kedua saudara, yang spesifik yang kedua, ini seringkali orang abaikan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berapa banyak saudara masih minta ampun sama Tuhan? Masih pernah gak doa minta ampun sama Tuhan? Jangan katakan saudara gak bersalah. Wow, yang benar aja saudara gak bersalah. Saudara masih manusia loh. Daging loh. Ngomong masih suka agak bohong-bohong dikit loh. Oh ini kan bohong putih. Siapa bilang ada bohong putih, bohong hitam? Emang ada warnanya bohong? Saudara-saudara, kadang-kadang kita gak menduga kita buat kesalahan. Dalam pikiran pun kita bersalah. Dalam perasaan kita bisa bersalah. Minta ampun sama Tuhan. Rajin-rajinlah doa minta ampun sama Tuhan. Tapi dengan catatan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kadang kita suka minta diampuni, tapi gak mau mengampuni. Gak fair saudara. Satu ketika saya ditugaskan untuk mendamaikan dua orang. Satu orang tua, satu orang masih muda. Ternyata si orang tua sangat tersinggung ketika orang muda ini mengucapkan sesuatu yang menurut dia sangat tidak pantas. Dan orang ini cukup jauh saudara, di daerah Tapanuli Selatan sana. Jadi saya pergi ke sana saudara, sengaja nginap di rumah orang tua ini. Saya ngobrol. Dari mulai jam 8 malam habis makan malam ngobrol sampai 12 malam, tetap dikatakan jangan suruh saya mengampuni. Saya lebih baik masuk neraka daripada suruh mengampuni orang itu. Sampai segitunya ini orang tua saudara. Sampai segitunya daripada suruh mengampuni. Udah berbagai cara saya sampaikan, udah kehabisan kata-kata. Akhirnya terakhir saya bilang gini, Pak gini aja Pak. Bapak mesti hafal doa Bapak kami. Oh hafal. Coba Pak, nah, pas sampai ini. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Saya tanya dia, Bapak masih sering minta ampun sama Tuhan? Sering. Saya bilang, Pak gak ada gunanya minta ampun karena Bapak gak mengampuni Pak. Gak ada gunanya. Oke Pak selesai, kita tidur ya. Saya tidur di rumah dia, udah jam 12 malam. Pagi-pagi jam 4 ke depan kamar saya ada orang sengaja kayak melangkah, bolak-balik di rumah dia. Saya pikir ada apa, saya buka pintu. Ketawa dia. Pak betul yang Bapak bilang, semalaman gak bisa tidur aku. Akhirnya kita ngomong, iya juga ya, harus mengampuni aku Pak ya, supaya diampuni Tuhan ya. Ya iyalah aku bilang. Saya bilang, coba kalau tadi malam Bapak setuju, kan Bapak bisa tidur. Gimana saudara? Kadang-kadang kita pengen diampuni tapi gak mau mengampuni. Halo? Kenapa Tuhan katakan, saya mengampuni engkau kalau engkau mengampuni? Tuhan mau kita ini juga jujur. Jangan ketika kita bersalah minta diampuni, tapi orang bersalah sama kita gak mau kita ampuni. Halo? Gak ada guna. Secara tidak langsung Yesus ingin mengatakan apa? Hei, kamu harus saling mengampuni. Kadang saya berpikir begini ya, kenapa ada orang terlalu cepat menyalahkan? Apa benar yang disalahkan itu memang salah? Ataukah hanya perbedaan persepsi? Ataukah hanya perbedaan cara pandang, cara pikir? Apalagi katakan, kamu udah 13 kali bersalah sama saya. Ya ampun, 13 kali, jangan sampai 14 kali ya. Punya catatan. Kok sampai segitunya saudara? Yang tersiksa saudara, dia happy yeye. Bahkan saya pernah katakan pada saudara, kalau nggak mengampuni, setiap orang singgung nama dia, saudara tersiksa. Lagi makan enak, tiba-tiba nggak enak makanannya. Karena orang singgung nama orang itu. Dia santai aja. Gimana saudara? Maka Yesus katakan penting sekali. Lihat, khusus untuk mengampuni ini sampai Yesus tambahkan 2 ayat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai Yesus kasih tambahan untuk mengampuni. Betul nggak? Kalau yang tadi, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Enggak ada uraian tambahan dalam perikop ini. Tapi khusus mengampuni, Yesus kasih rumusan.
Kalau kamu nggak mengampuni aku ngampuni kamu. Itu yang kedua, saudara, yang harus selalu kita minta sama Tuhan, spesifik masalah pengampunan dan harus mengampuni. Yang ketiga, saudara, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, dalam pasal sebelumnya Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, betul? Dan cobaan itu luar biasa. Kalau kita barangkali sudah pada jatuh di pencobaan itu. Yang pertama, ketika lapar ditawari makanan, jadikan batu jadi roti. Kalau kita merasa, iya kok nggak kepikiran ya. Bisa ternyata, oh bisa. Akhirnya berlakulah orang menghalalkan segala cara. Karena alasan saya kan butuh. Yang kedua, diajak ke bait Allah naik. Jatuhkan aja dirimu ke bawah. Pasti malaikat akan menangkap engkau. Artinya pamer kuasa. Kau kan punya kuasa, kau kan punya power. Nggak akan ada beranilah ganggu kamu. Kamu kan punya ini. Saya katakan enggak. Saya nggak perlu. Karena saya nggak mau mencobai Tuhan. Yang ketiga, dibawa ke gunung. Ini semua akan kuberikan padamu kalau engkau sujud menyembah aku. Saudara, kadang-kadang iblis itu pinter menjanjikan sesuatu yang bukan punya dia. Halo, hati-hati loh, maaf ibu bapak yang pengen cepat kaya biasanya terjebak di situ. Money game dan lain-lain lah, saudara pasti paham lah. Dunia menjanjikan itu padahal dia nggak punya. Iblis nawarin Yesus. Akhirnya ketika suruh menyembah pada iblis, kau pergi. Harusnya kau nyembah sama aku. Tapi berapa banyak orang lupa diri hanya gara-gara tawaran. Ini pencobaan. Makanya Yesus tahu kita ini manusia yang hidup dalam daging, yang rentan dengan cobaan. Yesus katakan, doakan juga supaya Tuhan lepaskan kita dari pencobaan. Supaya Tuhan jauhkan kita dari pencobaan dan melepaskan dari segala yang jahat. Jangan pernah saudara merasa orang kuat. Bahkan Paulus mengatakan 1 ayat 12, bagi siapa yang merasa dirinya kuat, hati-hati, jangan sampai ia jatuh. Saudara-saudara, hati-hati. Ini doa terus sama Tuhan. Bagus sekali kalau saudara doa pagi, Tuhan, jauhkan saya dari pencobaan hari ini. Jauhkan dari godaan hari ini. Jauhkan dari orang-orang jahat hari ini, Tuhan. Amin. Ini doa. Dan barulah yang ketiga setelah spesifik, kita harus mengakui kedaulatan Allah. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa kita doa kepada Tuhan? Karena Tuhan yang punya kuasa. Karena Tuhan yang punya kemuliaan. Karena Tuhan yang punya segala sesuatu. Makanya doanya kepada Tuhan. Harus akui kedaulatan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kalau doa sama Tuhan, jangan munafik, jangan bertele. Tapi doa yang benar adalah doa yang fokus pada Tuhan. Doa yang spesifik permintaannya apa. Nggak usah malu. Orang nggak dengar kok, cuma saudara dengan Tuhan. Baru yang ketiga, akui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan sanggup melakukan apapun bagi kita. Amin, saudara. Tidak peduli kondisi apa yang kau alami, masalah apa yang kau alami. Engkau punya Tuhan, saya punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah. Kalau Tuhan bisa memberkati orang lain, Tuhan juga bisa berkati kita. Kalau orang lain ketika berdoa pada Tuhan, dijawab Tuhan, maka hal yang sama juga menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita.